Banyak dari teman-teman yang mendengar masalah Epstein atau Epstein, tetapi jarang sekali ada yang membahas hubungannya yang sangat kuat dengan Dajjal dan ritual penyembahan setan dan pengorbanan bayi yang mengajak atau mempercepat kedatangan Dajjal. Soal Epstein ini wajib kita ketahui sebagai orang Muslim karena ada hubungan yang sangat kuat dengan Palestina. Ana akan menyampaikan info sekilas tentang siapa Epstein, walaupun teman-teman banyak yang sudah tahu, tetapi biar yang belum tahu bisa tahu siapa itu Epstein. Dia itu adalah orang Amerika yang beragama Yahudi yang dulunya kerja sebagai guru matematika. Tiba-tiba dia kaya luar biasa teman-teman. Tiba-tiba dia kenal dengan banyak pengusaha sukses, dia kenal dengan banyak politikus dari seluruh dunia. Sampai dia kenal dengan satu pengusaha lainnya asal Amerika namanya Leslie Wexner. Leslie Wexner ini teman-teman pemilik dari brand yang sangat terkenal yang cabangnya di mana-mana termasuk Indonesia yang namanya Victoria's Secret yang menjual pakaian dalam wanita, parfum wanita, aksesoris wanita dan lain-lain. Dalam waktu dekat teman-teman, Leslie menyerahkan semuanya kepada Epstein. Epstein menjadi pengelola utama dan resmi untuk Victoria's Secret. Dan ini teman-teman bikin kaget keluarga Leslie sendiri. Kenapa bisa percaya dengan orang seperti itu dalam waktu yang sangat dekat? Dan ini diduga bahwa antara Epstein dan Leslie itu ada hubungan, mohon maaf sekali, ada hubungan sesama jenis. Pokoknya teman-teman, ketika Epstein itu berkuasa di brand Victoria's Secret, brand Victoria's Secret ini menjadi dalih, menjadi cara untuk mencari mangsannya di antara perempuan yang masih di bawah umur. Dia itu mendekati perempuan-perempuan yang umurnya 13, 14, 15, 16, 17 dan menawarkan mereka untuk menjadi model Victoria's Secret. Menjanjikan mereka untuk bekerja sama dengan Victoria's Secret. Kamu mau jadi model, mau digaji besar, kamu harus dites dulu. Astaghfirullah. Dia mengajak perempuan tersebut yang di bawah umur ke rumahnya, dikasih uang, kemudian mohon maaf sekali teman-teman, dipaksa untuk berhubungan badan dengannya. Bukan hanya itu, dia kadang-kadang menyalurkan perempuan-perempuan dan anak-anak itu ke sahabatnya dari kalangan politikus dan kalangan pengusaha. Masalahnya sempat terbongkar dulu teman-teman di tahun 2004-2005 dan dia sempat dipenjara di tahun 2008. Tetapi walaupun tuduhannya sangat besar, penjaranya sangat enak teman-teman. Penjaranya cuma 13 bulan dan itu pun dia berangkat dari penjara ke rumahnya, ke perusahaannya di pagi hari dan tidur pulang ke penjara untuk tidur di dalam penjara. Ini teman-teman tuduhan pemerkosaan, tuduhan yang perdagangan manusia dan ini terjadi di negara yang katanya negara paling adil di dunia yaitu Amerika. Sampai tahun 2018 dan masalah kita, cerita kita mulai dari situ teman-teman ketika dia ditangkap lagi dan banyak hal yang mulai dibongkar. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Banyak sekali orang-orang elit di Amerika yang mulai takut ketika Epstein ditangkap. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut Epstein memberikan informasi atau foto atau hal-hal yang menyangkut nama mereka dalam soal pesta-pesta dan soal penyaluran perdagangan manusia dan lain-lain. Makanya teman-teman, tiba-tiba dia ditemukan tewas tergantung di dalam selnya sendiri di penjara di Amerika di tahun 2019. Katanya dia itu bunuh diri teman-teman. Tetapi kok banyak sekali kebetulan yang terjadi di hari itu. Katanya kebetulan di malam dia bunuh diri, CCTV yang di depan selnya itu rusak teman-teman. Ini kebetulan kan? Dan kita semua percaya bahwa ini kebetulan. Pasti teman-teman percaya. Katanya juga kebetulan bahwa biasanya penjaga di penjara tersebut setiap setengah jam lewat depan sel Epstein. Tetapi di malam itu
penjaganya ketiduran, makanya dia tidak lewat. Ini juga kebetulan teman-teman, dan pasti teman-teman percaya bahwa ini kebetulan. Katanya juga teman-teman, di pagi hari dia ada teman selnya, tetapi kebetulan di siang hari teman satu sel itu dipindahkan ke sel lain. Jadi Epstein di sel sendiri. Ini juga kebetulan teman-teman. Kenapa ini semua terjadi? Karena teman-teman, Epstein punya hubungan yang sangat kuat dengan Israel. Dan ini kebiasaan orang Amerika yang beragama Yahudi. Lebih mencintai Israel dibanding negaranya sendiri, yaitu Amerika. Tahu teman-teman, siapa salah satu teman dekat Epstein? Teman dekat Epstein adalah Yahud Barak. Yahud Barak itu teman-teman adalah mantan PM Israel. Bukan hanya itu, tahu teman-teman siapa pacar atau istri dari Epstein? Namanya Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell itu yang bertanggung jawab untuk deal dan untuk nego sama anak-anak yang datang ke villa Epstein. Tetapi masalahnya bukan di situ. Tahu teman-teman siapa ayah dari Ghislaine Maxwell ini? Ayahnya adalah Robert Maxwell yang merupakan mantan mata-mata Mossad di Israel. Jangan kaget teman-teman, Ana belum menyampaikan informasi yang keji yang ada hubungannya dengan Dajjal dan penyembahan setan. Baru-baru ini teman-teman, di Januari 2026 dirilis banyak informasi baru, jutaan berkas, banyak foto, beberapa disensor, beberapa tidak disensor, isinya informasi yang sangat keji tentang Epstein dan circle-nya teman-teman. Dan Ana mohon maaf sekali, bagian berikutnya ini bukan untuk anak kecil. Kalau ada anak kecil yang mendengar kajian ini, tolong dimatikan dulu kajiannya. Video ini, teman-teman, direkam di sebuah hotel di Meksiko tahun 2009, di mana ada model yang terkenal asal Meksiko namanya Gabriela Rico. Dia tiba-tiba lari kabur dari kamar hotel dan berdiri di depan hotel dalam keadaan panik sambil dia mengatakan, mereka makan daging manusia. Daging manusia dimakan. Saya sebelumnya tidak tahu apa-apa. Videonya direkam tahun 2009. Kebetulan teman-teman, Epstein berada di hotel yang sama, di tahun yang sama, di Meksiko di 2009. Setelah itu, Gabriela Rico ditangkap dan tidak ada informasi apapun tentang dia sampai detik ini. Apakah masih hidup atau tidak. Ternyata teman-teman, Epstein punya sebuah pulau privat pribadi yang namanya Pulau Setan, atau kadang-kadang disebut Pulau Pedofilia. Di mana pulau itu dia mengajak orang-orang yang paling terkenal di dunia, politikus, pengusaha, dan lain-lain, untuk pesta bersama. Di dalam pulau ini ada rumahnya, ada rumah tamu, dan ada beberapa bangunan dengan arsitek yang aneh yang mengarah kepada penyembahan setan. Di pulau ini teman-teman, mereka mengundang anak-anak kecil umur 8, 9, 10 tahun, 11, 12, 13, 14, yang penting di bawah umur. Kemudian mereka itu, Epstein dan tamu-tamu undangannya, mereka berlomba-lomba untuk mengambil salah satu anak tersebut dan mohon maaf sekali, memaksa dia untuk hubungan badan. Tapi semua hal yang terjadi di pulau ini dipenuhi dengan kamera-kamera. Semua hal yang terjadi itu direkam oleh Epstein. Bahkan kamar tidur dan toilet ada kameranya yang tersembunyi juga. Kenapa Epstein merekam? Untuk menyerahkan semua rekaman ini kepada Mossad di Israel. Supaya nanti Israel menggunakan rekaman dan foto-foto ini untuk memeras beberapa pengusaha dan politikus untuk mengambil kebijakan pro-Israel. Contohnya misalnya teman-teman, Elon Musk. Dia itu belum terbukti bersalah dalam masalah ini. Tetapi wallahi ana masih ingat di awal Tufan Al-Aqsa, Elon Musk sempat menyampaikan beberapa statement yang pro-Palestina, beberapa statement yang mengkritik Zionis. Tiba-tiba teman-teman, beberapa hari kemudian dia mengunjungi Israel, bertemu dengan PM-nya dan menarik semua statement yang sebelumnya, dan dari hari itu dia mulai pro-Zionis. Kira-kira dia diapain? Kira-kira dia takut apa? Yang lebih parah dari pesta yang aneh itu yang terjadi di pulaunya, ada ritual yang mereka lakukan juga. Ritual penyembelihan dan pengorbanan manusia untuk iblis. Mereka kadang-kadang melakukan ritual tersebut di pulaunya, kadang-kadang melakukan ritualnya itu di kapal di tengah lautan. Mereka mengajak anak kecil ke sana, dan mohon maaf wallahi berat sekali ana menyampaikan ini.
mengajak anak kecil di sana, kemudian anak kecil itu dipaksa untuk hubungan, kemudian dipotong kakinya, tangannya, isi perutnya dikeluarkan, isi perutnya dimakan, darahnya diminum, kemudian dibakar, teman-teman. Ini kadang-kadang terjadi dengan anak kecil, kadang-kadang terjadi dengan dewasa. Ini bukan sekedar orang sadis yang suka menyiksa orang. Ini, teman-teman, ritual ibadah iblis yang sangat terkenal. Ya syabab, kita alhamdulillah menyembah Allah. Tetapi banyak sekali orang di bumi ini yang menyembah setan. Banyak sekali orang ini yang menyembah iblis. Jangan sampai kita mendengar hal-hal ini dan kita mengira, oh ini misterius, ini tidak benar. Teman-teman, semua hal ini ada dan terbukti. Dan biasanya orang-orang yang menyembah iblis itu, orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Penyembahan iblis itu, ibadah iblis itu, beda dengan konsep agama. Ada salat 5 waktu, ada zakat, ada puasa. Penyembahan iblis itu dilakukan melalui pengorbanan, teman-teman. Bukan ibadah kayak salat dan lain-lain. Jika ada orang yang minta tolong sama iblis, misalnya dia ingin dikasih kekuatan yang lebih, atau dia ingin ganggu orang, atau dia ingin dapat kekuasaan tertentu, iblis tidak langsung ACC, teman-teman. Iblis kasih dia tantangan dulu. Iblis minta pengorbanan dari dia. Minta dia agar mengorbankan sesuatu kepadanya. Dengan pengorbanan yang dia berikan kepada iblis, dia menjadi hambanya iblis. Dan mulai ritual ibadah penyembahan iblis dari situ, teman-teman. Dari ini, teman-teman, kita bisa paham ketegasan Rasulullah SAW dalam menyampaikan bahwa siapapun yang berkaitan dengan urusan sihir, maka dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena sihir itu artinya apa? Minta tolong sama iblis, minta tolong sama jin agar diberikan sesuatu, agar ada orang digangguin. Kalau kita sudah minta tolong, iblis tidak mungkin membantu kita tanpa pengorbanan. Kalau kita sudah melakukan pengorbanan, berarti kita sudah menyembah iblis dan menjadi hambanya iblis. Tapi teman-teman, iblis itu tidak langsung minta yang susah. Misalnya manusia dikorbankan atau dibakar atau darahnya diminum. Itu tingkat tertinggi. Biasanya iblis minta yang mudah-mudah dulu, bertingkat. Misalnya, ada seekor ayam yang harus disembelih, kemudian darahnya diambil, disemprot di tempat yang angker misalnya. Ini permintaan yang sangat terkenal. Ada juga satu pengorbanan terkenal dari iblis, yaitu ayat Al-Quran ditulis di kertas tapi terbalik, kemudian dibakar, debunya ditaruh di tempat yang angker. Makanya teman-teman, jangan heran kalau ada beberapa foto dari kantor-kantor presiden, beberapa presiden dari Amerika, kantor-kantor beberapa pengusaha Yahudi, di dalam kantornya itu ada mushaf, ada Al-Quran. Mereka itu bawa bukan untuk dibaca, untuk praktik pengorbanan ibadah iblis, penyembahan iblis. Kemudian teman-teman, pengorbanan tersebut naik pelan-pelan sampai menjadi bunuh manusia, atau anak kecil, atau ibu hamil, dan lain-lain. Ini kebiasaan Yahudi dari dulu, teman-teman. Bahkan sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia, ketika mereka mempelajari ilmu sihir dan mulai mengganggu orang dan mulai ingin berkuasa menggunakan ilmu sihir tersebut. Banyak sekali orang Yahudi yang statusnya Yahudi, tapi sebenarnya mereka menyembah setan. Tidak semua orang yang diundang ke pulau ini menyembah setan, teman-teman. Pasti ada beberapa yang menyembah setan, tetapi yang lain diundang untuk melampiaskan hawa nafsunya yang menyimpang, kemudian direkam. Rekaman tersebut di kemudian hari digunakan oleh Israel untuk memeras dia. Semua itu mereka lakukan demi mendapatkan, mempertahankan, dan menjaga tanah yang mereka curi itu, teman-teman. Tanah suci kita, yaitu Palestina. Tanah Palestina itu sangat berharga, teman-teman. Satu hal yang bikin anak tidak habis pikir, bagaimana dengan keadaan tahanan-tahanan Palestina yang di bawah umur yang ada di dalam penjara Israel. Apakah benar mereka masih ada di dalam Israel, atau mereka dikirim ke tempat lain, dikirim ke orang lain? Bagaimana keadaan mereka yang tidak ada kabarnya sama sekali? Karena teman-teman, di file-file yang terbongkar kemarin, itu banyak sekali pembahasan tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Suriah. Banyak sekali pembahasan tentang Timur Tengah dan dunia Islam. Teman-teman, apa yang terjadi sekarang itu ada hubungannya yang sangat kuat dengan Dajjal. Kita harus memahami apa itu Dajjal dulu. Dajjal itu, teman-teman, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan oleh Allah
untuk menjadi ujian bagi manusia. Dia sekarang hidup bersama kita, teman-teman. Dia ada di dunia ini. Dia bukannya misalnya belum lahir atau belum diciptakan. Dia sudah diciptakan, dia ada di dunia ini, tetapi ada di tempat yang tidak diketahui manusia. Di sebuah pulau, teman-teman. Dajjal belum diizinkan untuk keluar dan menjadi ujian bagi manusia. Tetapi yang pasti, Dajjal itu punya satu pembantu yang sangat besar, namanya iblis. Ketika nanti Dajjal diizinkan untuk keluar, yang paling akan mensupport Dajjal adalah iblis. Yang akan memberi Dajjal itu kekuatan yang tidak alami adalah iblis. Pembantu utama Dajjal adalah iblis. Dan mereka itu yang di pulau-pulau Epistin, mereka adalah penyembah iblis, murid-muridnya iblis. Ana tidak ada keraguan sedikit pun bahwa apa yang terjadi itu dan apa yang terbongkar itu dan masih banyak lagi yang kita belum ketahui. Ana tidak ada keraguan bahwa ini karena disuruh oleh Dajjal, iblis disuruh oleh Dajjal untuk menyebarkan kerusakan di bumi ini sebagai persiapan untuk kedatangannya. Mereka semua punya tujuan yang sama. Orang-orang yang di pulau Epstein, iblis dan Dajjal, mereka semua punya tujuan yang sama, adalah merusak bumi ini. Karena tidak ada keraguan sedikit pun bahwa semua kerusakan ini di belakangnya pasti ada Dajjal secara langsung maupun tidak langsung. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi tidak ada yang mampu menyelamatkan kita di zaman yang berat sekali ini kecuali keimanan kita yang kuat. Keimanan kita yang kuat itu disiram supaya lebih bagus, disiram oleh ilmu. Maka teman-teman, tolong jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmu kita bisa menjadi manusia yang insya Allah anti fitnah Dajjal. Dajjal keluar maupun belum keluar, fitnahnya mulai muncul di depan kita. Insya Allah dengan ilmu, dengan keimanan yang kuat, kita jadi manusia yang anti fitnah Dajjal. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.